Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat motor Jupiter Z, Jupiter robot lah ya. Nah, ini motornya, ini nggak bisa hidup. Untuk penyakitnya nggak bisa hidup ya lur. Untuk penyebabnya kita belum tahu. Nah, seperti ini. Nah, tuh nggak bisa hidup. Pak, kita engkol dulu. Nah, nggak mau hidup juga. Oke lur, kita untuk pengecekan yang pertama kali kita lihat untuk api businya terlebih dahulu ya lur. Kita cek dulu untuk api businya. Oke lur, untuk pengecekan untuk motor yang enggak ngejim ya, enggak ngejim, cuman kok susah hidupnya. Untuk terlebih dahulu untuk pengecekan yang pertama kali kita lihat untuk api businya ya, api dari kuil kita cek terlebih dahulu. Oke, untuk apinya ini ada ya. Loh, ada lur, tapi nggak bisa hidup. Padahal motor ini baru saja dilemar lur, baru saja dilemar. Tapi udah nggak bisa hidup lagi. Kita cek untuk businya. Oke, untuk businya walah lur delok niki. Untuk businya nih kok blur toh. Oke, untuk businya seperti ini lur. Basah hitam ya. Nah, ini basah hitam. Nah, kayak gini, mengerikan. Ini katanya habis dilemar ya loh, cuman kok businya hitam berkerak. Ini sepertinya keraknya itu ini basah juga ya. Ya, untuk busi untuk basahnya ini kayak bensin ya, kayak bensin, basah bensin bukan basah oli. Cuman kalau masalah ngerak ini nggak tahu apa kemarin diganti busi baru apa enggak. Nah, ini bensin nih lur, ini basah bensin nih. Kalau sudah seperti ini kita cek langsung ya. Nah, kita sudah melihat dari businya itu basah dan hitam. Cuman basahnya itu bukan basah oli, itu basah bensin ya lur. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjut untuk pengecekan yang di bagian sana, bagian otomatis keran minyak ya, otomatis minyaknya ya, kita cek. Biasanya di selang hisapnya ya, selang hisap dari keran otomatisnya itu mengeluarkan bensin juga ya lur. Seharusnya untuk selang hisapnya itu kering. Nah, biasanya klep otomatisnya itu sudah bocor. Nah, lanjut saja kita cek sebelah sana ya. Oke, nah ini ya lur untuk otomatis keran minyaknya ya. Ini yang bermasalah. Kita ganti. Tang le. Kita ganti yang baru aja ya lur.
Karena untuk keran otomatis minyak ini nggak bisa diservis ya, nggak bisa diakali karena sudah di untuk membuka ini, untuk bagian klepnya ini nggak bisa ya lor, susah. Ini bisa dilepas, cuman nantinya kalau dipasang lagi nggak bisa rapat, pasti rembes bensin di bagian sini ya. Jadi lebih simpelnya kita ganti aja yang baru. Seperti ini lor. Oke, untuk selang hisapnya kita ganti baru juga, karena selang hisap yang lama udah mengeras ya, udah keras, udah atos. Oh sama ya. Keras atas sama katanya lur. Angel lagi. Mententang. Kalau keras nggak tahu, atas nggak tahu, mententang. Mententang lur. Nah, kita lebokkan seperti ini. Lur, businya pasang lur, lur. Was, sampai miring. Pakai tangan dulu cara pemasangan busi ya lur. Tak kasih tahu, pakai tangan terlebih dahulu. Kalau sudah masuk separuh baru pakai kunci businya. Takutnya kalau kita langsung pakai kunci busi takut miring. Gaya miring. Wes lur. Wis mancep tenan urung kuwi. Busine. Anu kabel kuile. Anu dikasih oli ben penak mlebune, kayak pelumas kan. Oh, kenceng isan ya. Ya wis. Coba uripi coba. Sepele ya lur penyakitnya lur. Isi nggak gelem urip. Oh, urip. Coba. Suaranya ngecelek ya. Wah, barlemeran ngecelek. Wis pira sebulan? Oh, sebulan lebih 2 bulan? Enek. Oh, iyalah. Berarti pemakaianmu sing nggak bener. Engkol, bro. Kata. Hah? Uduk wi. Bukan rantai kelep nai. Oke, kita akan cek untuk suara yang kemelitik ini ya. Kita cek dulu.
Ini untuk lemerannya ini baru dua bulan ya lur, 2 bulan lah, sekitar 2 bulan ya. Oke, kita cek untuk setelan klepnya terlebih dahulu. Kalau memang setelan klepnya itu normal, nggak terlalu kendor, berarti penyakitnya itu di bagian pistonnya ya. Itu ada 2 kemungkinan untuk bagian piston. Itu bisa pemasangan piston terbalik ya. Itu kan seharusnya ada tanda kodenya itu. Kalau Honda in ya, in itu harus di atas. Kalau Yamaha kebanyakan tanda panah ya, tanda panah itu tanda panahnya menuju ke bawah ya, ke lubang knalpot sini. Nah itu kalau terbalik itu efeknya bisa seperti ini bunyinya lur. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bisa piston dan bloknya itu lobok. Lobok. Entah mana yang salah, atau pistonnya itu yang imitasi, atau memang lemerannya itu kurang bagus, karena bukan saya yang megang ya. Cuman untuk lebih jelasnya kita cek dulu untuk setelan klepnya sini ya. Nah ini kalau setelan klepnya ini normal, berarti penyakitnya di bagian sini ya lur. Nah itu. Jadi untuk pemasangan piston itu juga harus diperhatikan ya. Itu pengaruh kalau sampai terbalik. Karena saya pernah dapat pasien seperti itu juga. Untuk pemasangan terbalik bagian piston, sudah diganti blok baru ya. Sudah dicek untuk bagian setang sehernya itu bagus, diganti blok baru, cuman masih ngelitik. Setelah saya bongkar, untuk penyakitnya itu hanya sepele. Untuk pemasangan piston itu terbalik. Itu kemarin saya dapat pasien untuk motor Jupiter burung hantu ya lur, bukan Jupiter robot. Itu kebalik untuk pemasangan pistonnya. Kunci 8 dil, 8 ring, 8 ring. Ana enggak nang kuning sor. Kita coba dulu untuk setel klepnya. Nanti kalau di setel klep rapet itu nggak bisa langsam, berarti untuk sekiranya itu kurang rapet ya. Untuk sekiran klepnya itu kurang rapet ya lur. Karena dilihat dari businya tadi kerak ya, berkerak, kerak hitam ya. Memang dia nggak basah oli, cuman keraknya itu kerak hitam ya. Untuk umur lemeran 2 bulan seharusnya nggak seperti ini businya ya, harusnya bersih ya lur. Hitam wajar ya, nggak hitam kerak seperti ini. Seal klep diganti nggak wi? Seal klep. Ganti piston, ada kelep, di piston kalau kelah dinding apa itu? Oh, stang seher ganti juga. Aku jalur sing asli aku. Oh. Stang sampai kelah dinding jalur sing asli. Stang seher dan kelahar askrup, kelahar dinding itu diganti yang asli juga ya lur. Tapi kok masih ngelitik. Kalau suara rantai klep bukan seperti ini. Rantai klep itu ada ciri khasnya ya. Ngelitiknya itu, ngeleteknya itu ciri khas untuk rantai klep. Jadi rantai klep itu bukan ngeletek biasa, dia ada campuran trek kayak gitu ya, bukan tek trek ya gitu ya. Kalau kita dibahasakan itu seperti itu. Itu cirinya untuk rantai klep. Kalau ini rantai klepnya sepertinya enggak kendor ini. Yaitu antara 2, kalau enggak bagian setelan klep
bagian piston. Positif, udah positif itu. Loh, ini busi baru aja sudah hitam seperti ini. Baru berapa menit ini lur, belum nyampe sejam ini udah hitam. Nah ini kan, ini berarti kan ada kendala ya lur ya. Nah, ini entah seal klepnya diganti atau enggak, saya juga enggak tahu. Makanya setiap saya pembongkaran motor itu selalu kasih saran ya, untuk seal klep itu diusahakan yang asli, jangan yang imitasi lah ya lur ya. Kalau yang imitasi itu biasanya di saat motor ini panas, lama kelamaan untuk jangka panjang itu sealnya itu ngembang apa, lenyur lembek ya, lembek. Cuman kalau yang asli ya, namanya yang asli ya, untuk kualitas wis positif ya, positif bagus. Anu kunci L Dil, kunci L ujungnya iki bolong Dil, genahan setelan klep kono. L iki bolong, aneh enggak? Nah ya, bolong pokoknya. Nah ya kuwi. Ini tak setel klep dulu ya lur. Oke, ini sudah saya setel klepnya. Ini saya setel mentok ya. Cuman ada celah dikit. Pertama jiko halus ya. Apa memang bisa naik tek ngene? Hah? Bisa naik tek ya? Beh. Langsung mbok lemar. Mbok setelah dilemar kuwi halus ngono. Nah, jarak seminggu halus. Halusnya cuma seminggu. Ya kok seminggu setengah bulan. Setengah bulan. Baru kuwi ngletek ini. Oli wis mbok ganti. Iki 5 bulan baru ganti. Ora ya. Begitu lempar iki tengah bulan tak ganti. Oh, setelah dilemar setengah bulan. Oh. Jadi 15 hari ganti, 15 hari ganti. Coba engkel anu. 3. Oke lur, mantap lur. Oke, hilang ya lur. Nah, mantap, halus lagi. Halus lagi ya lur untuk suaranya. Oke, berarti permasalahan hanya di bagian setelan klep ya. Setelan klepnya kurang kencang. Oke, kita setel dulu untuk karbunya ya. Kita setel dulu untuk karbunya. Oke, untuk penyetelan karbu, untuk setelan angin ya, kita cari suara yang paling tinggi untuk penyetelan bagian angin ya lur. Kita cari untuk suara yang paling tinggi. Kita putar dikit-dikit ya lur.
Oke, kalau setelah ketemu setelan yang paling tinggi, kita kendori untuk setelan RPM ya lur. Nah, setelan RPM-nya atau setelan bagian skepnya itu kita kendori. Karena untuk setelan anginnya tadi itu kurang 3 putaran ke belakang ya, 3 putaran ke belakang. Jadi terlalu kenceng ya, terlalu kenceng. Makanya businya itu hitam. Baru dipakai berapa menit sudah hitam ya, hitamnya itu nggak wajar. Itu biasanya boros busi nantinya ya. Nah, ini sudah saya setel standar ya. Ini sudah saya setel standar untuk karbunya. Ini untuk hidupnya enak ya, langsam. Nah, enak. Jadi setelan yang dari bengkelnya kemarin itu kekencangan ya, kekencangan 3 putaran. Ini saya kendori 3 putaran ke belakang. Nah, ini normal ini. Jadi untuk setelan karbu itu sangat simpel, nggak usah berapa putaran ya, nggak usah. Tinggal teman-teman itu setel, kencengi dulu untuk bagian RPM ini dikit aja. Lalu cari untuk setelan angin, cari suara yang paling tinggi. Nah, kalau sudah ketemu suara yang paling tinggi, baru kita setel untuk suara setelan RPM-nya. Kita standarkan pinginnya itu untuk RPM rendah banget atau sedang. Nah, itu tergantung selera ya. Nah, ini normal. Nah, kalau tadi di starter nggak mau nyamber karena setelannya nggak normal untuk setelan anginnya ya, terlalu kenceng. Nah, ini sudah enak loh ya toh. Nah, jadi seperti itu lur, sangat gampang. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita lanjut untuk video selanjutnya ya lur.